Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, amma ba'du. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis dosen pengampu Bapak Abdur Rauf Hasbullah yang berjudulkan menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Dalam materi kali ini saya akan membawakan subtema yang akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama, memahami Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17, dan memahami hadis tentang hormat dan mematuhi kepada kedua orang tua dan guru, dan bagaimana perilaku dari seseorang yang menghormati dan mematuhi kepada kedua orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini dijelaskan bahwa surat ini dalam ayat 23 sampai 24 ini memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan, bakti kepada kedua orang tua, yang memerintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa tenang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, perintah berbakti kepada kedua orang tua, yakni memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata yang buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Janganlah pula bersikap buruk kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh Atta ibnu Rabbah sehubungan dengan arti surat tersebut. Dan janganlah kamu membentak mereka, maksudnya janganlah kamu menolakkan tangan kepada keduanya setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tua. Allah memerintahkan untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa yang penuh hormat dan memuliakannya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada anak agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan penghormatan dan penganggunan melalui ucapan. Selanjutnya, meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua,
sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya, sehingga sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih saat kita masih kecil. Yang kedua ialah Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anab ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sarhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-17 ini dijelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata aidhuhu diambil dari kata wa'ad yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Penyampaiannya yakni dengan lemah lembut, tidak membentak dan panggil sayang pada anak. Kata bunaya mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada guru dalam mendidik para peserta didiknya. Dalam ayat 14 dijelaskan bahwa Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan demikian lemahnya? Karena peranan ibu lebih berat daripada ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan dan menyapihnya. Kata wahnan berarti melemahkan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini adalah ibu dalam kondisi sangat lemah dan saat mengandung anaknya. Dalam ayat 15 ini dijelaskan bahwa tentang larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat ini sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik dan hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tetap berperilaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Pada ayat 16 dijelaskan terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus atau kecil. Dari makna ini muncullah makna ketersembunyian yang ketelitian Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa berhak mengandung sifat ini hanyalah Allah. Dialah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena dia selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghitungkan amal manusia betapapun sedikitnya. Dan selanjutnya ayat 17 menjelaskan bahwa tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm yang segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Yang selanjutnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillah, qala roghima anfu thumma roghima anfu thumma roghima anfu
qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi aidza kal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala yadkhulul jannah. Hadis yang kedua, sami'tu indallah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul ja'a rabbuka ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala fa fihima wajahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata dia celaka, roghima anfun, diulang-ulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, yang terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Adapun riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Yang selanjutnya, perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang dan guru. Sebelum kalian menerapkan perilaku penghormatan dan mematuhi orang tua dan guru sebagaimana implementasi dari Al-Quran tersebut dan hadis tersebut, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 ialah: yang pertama, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih seorang anak. Yang kemudian, sikap perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-17 ialah: yang pertama, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga ialah membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua, sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan mensekutukannya. Yang keempat ialah selalu berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan itu, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa menjalankan sholat dan amar ma'ruf nahi munkar dan selalu bersabar. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagaimana penghayatan dan pengamalan dari hadis Nabi yang tadi atau yang telah disebutkan ialah: yang pertama, selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan jihad. Kesimpulan yang dapat saya ambil dan sahabat saya yang dapat saya sampaikan ialah: yang pertama, kandungan surat Al-Isra ayat 23-24 ialah: yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata
bersikap baik dan berperilaku sopan santun kepada orang tua. Yang keempat, perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Yang kedua, kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13-17. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Perintah menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. Yang keempat, perintah untuk berbuat baik. Yang kelima, perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Yang selanjutnya, kandungan hadis meliputi perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya sejajar dengan nilai jihad, dan selalu menghormati dan menaati guru sebagaimana penghormatan atau sebagaimana menghormati dan menaati kedua orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.